Halo semua, video ini menjelaskan tentang country risk. Country risk adalah risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain, sehingga hal ini akan berhubungan langsung dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Country risk merupakan potensi risiko sistematis yang dimiliki suatu negara di mana investasi dilakukan. Menurut International Country Risk Guide, ICRG, dalam menilai country risk suatu negara, terdiri dari 3 komponen risiko, yaitu risiko politik, risiko keuangan, dan risiko ekonomi. Setiap negara pasti memiliki country risk. Salah satunya yaitu Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan mengalami kekacauan dalam segala bidang kehidupan. Ekonomi Indonesia mengalami krisis ekonomi nasional karena inflasi dan pengeluaran pemerintah yang kurang efisien. Selain itu, masyarakat Indonesia dalam bidang sosial mengalami peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi dalam jumlah besar. Dalam bidang politik, terjadi konflik ideologi antar partai dan lembaga pemerintah serta pergantian sistem pemerintahan dan konstitusi yang relatif cepat. Sedangkan dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia menghadapi agresi militer Belanda serta pemberontakan dari beberapa daerah. Dilansir dari Kementerian PPN Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berikut merupakan upaya pemerintah mewujudkan stabilitas nasional di antaranya. Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa program demi stabilitas ekonomi nasional. Program ekonomi dalam negeri seperti program pinjaman nasional pada tahun 1946 diterapkan oleh pemerintah untuk mengembangkan pembangunan, membantu perusahaan, dan membantu anggaran belanja negara. Selain itu, pemerintah juga membentuk badan perancang ekonomi untuk merencanakan strategi pembangunan ekonomi dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun pasca kemerdekaan. Demi tercapainya stabilitas ekonomi nasional, pemerintah Indonesia juga mengadakan diplomasi dan kerjasama internasional. Diplomasi dilakukan kepada negara-negara berkembang seperti India, Singapura, dan Malaysia. Kerja sama internasional dilakukan dengan perusahaan-perusahaan swasta Amerika Serikat. Lalu untuk meredakan konflik dan gejolak politik partai, Soekarno mencetuskan konsep Nasakom, nasionalis agamis dan komunis. Pada masa demokrasi terpimpin, konsep Nasakom bertujuan untuk menyatukan 3 ideologi besar partai yang saling bertentangan demi kemajuan pembangunan Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan, pemerintah Indonesia beberapa kali mengubah sistem pemerintahan dan konstitusi. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan model pemerintahan yang pas untuk diterapkan di Indonesia. Lalu, pemerintah Indonesia membentuk lembaga militer dan kepolisian demi terciptanya stabilitas bidang pertahanan dan keamanan Indonesia. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Tentara Keamanan Rakyat yang sekarang berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Kepolisian pada 1 Juli 1946. Pembentukan lembaga militer dan kepolisian ditujukan untuk memberantas pemberontakan, melawan agresi militer Belanda serta meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Lalu pemerintah Indonesia juga menerapkan beberapa program penguatan kebangsaan dan karakter sebagai upaya mewujudkan stabilitas nasional dalam bidang sosial. Program tersebut direalisasikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Selain itu, program transmigrasi juga ditempuh pemerintah agar tingkat pemerataan penduduk di Indonesia meningkat. Untuk saat ini, Indonesia masih dalam tahap perkembangan di segala bidang. Tahun ini ada beberapa risiko yang bisa menjadi sentimen negatif atas outlook ekonomi global. Risiko tersebut antara lain asset bubbles, ketidakstabilan harga, termasuk lonjakan harga komoditas, krisis utang, dan risiko geopolitik. Dampak risiko ekonomi global tersebut terhadap ekonomi Indonesia bisa negatif atau positif. Pertama, melonjaknya harga komoditas energi seperti minyak bisa meningkatkan current account defisit Indonesia dan menurunkan surplus neraca dagang, sebab Indonesia adalah net importer energi. Namun demikian, kenaikan harga komoditas perkebunan seperti minyak sawit atau crude palm oil (CPO) bisa memberikan dampak positif pada Indonesia. Kedua, asset bubbles yang pecah bisa menyebabkan capital outflows dari emerging market, termasuk dari Indonesia. Dampaknya ini berisiko menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Ketiga, krisis utang di salah satu emerging market bisa mempunyai efek menular ke negara-negara emerging markets lainnya. Nah, risiko global tersebut
Yang mesti dilakukan pemerintah adalah mempercepat momentum pertumbuhan komponen ekonomi domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Untuk saat ini, Indonesia masih dalam tahap perkembangan di segala bidang. Tahun ini ada beberapa risiko yang bisa menjadi sentimen negatif atas outlook ekonomi global. Risiko tersebut antara lain asset bubbles, ketidakstabilan harga, termasuk lonjakan harga komoditas, krisis utang, dan risiko geopolitik. Dampak risiko ekonomi global tersebut terhadap ekonomi Indonesia bisa negatif atau positif. Pertama, melonjaknya harga komoditas energi seperti minyak bisa meningkatkan current account defisit Indonesia dan menurunkan surplus neraca dagang, sebab Indonesia adalah net importer energi. Namun demikian, kenaikan harga komoditas perkebunan seperti minyak sawit atau crude palm oil (CPO) bisa memberikan dampak positif pada Indonesia. Kedua, asset bubbles yang pecah bisa menyebabkan capital outflows dari emerging market, termasuk dari Indonesia. Dampaknya ini berisiko menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Ketiga, krisis utang di salah satu emerging market bisa mempunyai efek menular ke negara-negara emerging markets lainnya. Nah, risiko global tersebut yang mesti dilakukan pemerintah adalah mempercepat momentum pertumbuhan komponen ekonomi domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Kondisi sosial ekonomi yang ada di Indonesia memiliki banyak masalah dalam hal pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan sosial, disparitas pembangunan antar wilayah, penderita gizi buruk, daya saing dan indeks pembangunan manusia, IPM, rendah serta kerusakan lingkungan, sektor primer kelautan, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan pertambangan yang masih dikerjakan secara tradisional bisa menjadi sela yang bagus dan positif demi meningkatkan SDM unggul, inovasi menuju industri. Lalu bagaimana dengan risiko korupsi di Indonesia? Risiko korupsi di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, diantaranya meliputi pada 3 fokus area yang terdapat dalam Starnas PK. Soal partisipasi masyarakat sipil juga dianggap masih cenderung rendah. Dalam klaster dampak anti korupsi juga didapati angka kecenderungan yang masih rendah. Lalu bagaimana profil investasi Indonesia? Berinvestasi di Indonesia bisa menjadi hal yang sangat menguntungkan. Namun, berinvestasi di Indonesia juga menyeratkan lebih banyak risiko dibandingkan berinvestasi di negara-negara maju. Karena Indonesia mempunyai dinamika dan ciri khas tertentu yang dapat menggagalkan investasi dan mengganggu iklim investasi. Investasi langsung asing, Foreign Direct Investment atau FDI. Dalam konteks OSD, naik 1,6% di 2020, di mana ini merupakan pertumbuhan positif pertama sejak 2017. Bersamaan dengan FDI, investasi langsung domestik, Domestic Direct Investment atau DDI, mencatatkan pertumbuhan yang relatif stabil di 7% tahun lalu. Perubahan struktural dari sisi domestik dan global ini harus dimanfaatkan untuk menarik peluang investasi sebesar mungkin karena Indonesia akan berkompetisi dengan negara lain, sehingga Indonesia dapat terhindar dari middle income trap di tahun 2045. Bank Indonesia terus konsisten menjaga stabilitas moneter, nilai tukar rupiah, dan pasar keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk memitigasi risiko COVID-19. Suku bunga kebijakan BI 7D reverse repo rate diturunkan sebesar 25 BPS menjadi 4,75%. Strategi operasi moneter juga terus diperkuat guna menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan pasar keuangan dan perekonomian, termasuk dampak COVID-19 serta terus memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Indonesia mempunyai risiko yang tinggi dalam semua aspeknya, tetapi saat ini Indonesia menempati daftar negara dengan risiko tinggi. Tingginya indeks risiko negara Indonesia mempunyai dampak terhadap lemahnya perekonomian negara Indonesia yang ditunjukkan oleh turunnya investasi di Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya menciptakan stabilitas sosial, politik, ekonomi, keuangan, dan penciptaan rasa aman dalam berinvestasi agar risiko negara relatif tidak membahayakan kegiatan perekonomian secara keseluruhan sehingga dapat memulihkan kepercayaan bagi investor baik investor asing maupun domestik. Mungkin itu saja video mengenai country risk Indonesia. Semoga negara kita dapat lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.